4 bulan yang lalu, gue telat mulu nih. Gue bisa pengajuannya kapan? Pesona Keuripan, solid, tangguh, fokus, juara. Siapa kita? Saya sehat, penuh semangat, percaya diri, dan luar biasa. Salam sehat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Irama. Nih buat teman-teman, jangan lupa di subscribe atuh, di like, di share, Dedi Bedol. Nah, pokoknya dijamin mantep-mantep konten teh berkah. Dan buat teman-teman yang ada di sekitaran Cilengsi, Kelapa Nunggal, pokoknya yang ada di mana-mana, yang mau beli rumah, tinggal datang aja nih ke Dedi Bedol yang ada di Pesona Keuripan 3. Nah, murah-murah di mah, dijamin memuaskan tempatnya, menggoda. Ulah hilap di subscribe-nya Dedi Bedol. Cekedat. Salam siok manis. Dadah. Halo, jumpa lagi dengan gue, Dedi Bedol. Saat ini gue sedang bersama Mas Angga ataupun Pak Angga di sini. Nanti gue akan tanya banyak tentang progres pembangunan dari Pesona Keuripan. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu kelanjutan dari episode kedua dari Pesona Keuripan 1 di tahap Pesona Keuripan 3 tahap 4 yang kemarin sebelumnya itu di PK 3 tahap 3 ya. Tahap 3 dulu di sini. Namanya. Oh, iya. Tapi kan kita rubah sekarang jadi PK 3 tahap 4. Nah, ini kan episode kedua nih. Kita lihat bagaimana progres pembangunan dari PK 3 tahap 4 dan progres berkas juga dari PK 3 tahap 4. Kebetulan ini ada Bro Angga. Gua akan sedikit banyaknya tanya tentang progres dari Pesona Keuripan nih. Nah, untuk teman-teman yang selalu pantang channel gua, terima kasih. Oke, sekarang kita menuju progres dari PK 3 tahap 4. Jadi enaknya gimana nih bro, sebelum kita ke lokasi yang ada di depan sana itu, baiknya konsumen itu seperti apa sih di saat emang mau berkunjung? Kalau konsumen mau berkunjung ke Pesona Keuripan 3, yang pertama itu biasanya tidak langsung ke lokasi, tapi teman-teman konsumen datang ke kantor pemasaran dulu, menemui marketingnya yang memang sudah janjian ataupun belum, tidak masalah. Agar nanti teman-teman marketing di sini bisa bantu menjelaskan persyaratannya dulu, menjelaskan harganya dan ketentuan lainnya, baru nanti didampingi ke lokasi proyek. Dipastikan ketemu dengan marketing dulu ya, bikin janji temu dengan marketingnya dulu ya.
Berarti kita langsung ke sana aja apa? Pokoknya kantor marketing ada di sini nih. Nah, di ruko-ruko sini, nah di sini teman-teman marketing yang akan menyambut teman-teman di saat teman-teman ingin konsultasi. Tapi pastikan janji temu dulu dengan marketingnya. Kita langsung ke sana aja, Bro. Boleh. Ya. Nah, jadi untuk lokasi dari PK3 tahap 4 itu adanya di depan kantor pemasaran. Nah, ini ada di sini. Ini yang depan sini, ini komersil kan, Ini Bro? komersil, masuk komersil. Jadi kalau untuk lokasi ini persis di dekat jalan lah, dekat jalan di sini. Jalan utama dan sini. Nanti depan ini pakai gerbang nggak sih? Enggak ya. Jadi begini aja. Gini aja. Oh. Tapi nanti tetap ada nampak seperti gerbang, cuman definisi gerbang itu seperti apa takutnya nanti salah paham ya. Yang seolah-olah nanti gerbang itu yang dibikin wah yang seperti apa, seperti klaster-klaster, takutnya ada salah mengartikan. Yang jelas sementara ini baru seperti ini dulu, tapi nanti akan kita rapihkan. Siap. Nah, ini untuk rumah tipe-tipe rumah komersil di depan sini ya. Iya, mau komersil. Ini di tipe 5072. Berapa ya 572? Ini biasa aja jualan subsidi gitu. Mukanya muka subsidi. Subsidi. Nah, jadi sini ada beberapa unit untuk teman-teman yang ingin punya rumah komersil dan lokasinya ini adanya di depan. Jadi dekat jalan utama. Menghadap jalan utama. Menghadap jalan utama juga dan di sana juga jalan utama juga. Nah, untuk PK3 tahap 4 ini mulai pembangunan kapan sih, Bro? Ada sebulan yang lalu kayaknya ya? Lebih Mulai apa? pembangunan itu kalau pembangunan di September. Terus kalau cut and fill itu di sebelum Agustus apa? Juli ya. Terus sudah mulai fokus ke pembangunan di bulan Agustus kayaknya ya? Fokus ke pembangunan itu cut and fill. Cut and fill. Ya, Juli, Agustus masih cut and fill. September kita pembangunan. Berarti sebulan dong, karena ini baru Oktober nih. Iya, sebulan. Ya, sebulan dengan unit cuma sekitar 296 unit nih. Dan sekarang sudah pemasangan baja ringan di sini. Dan untuk spek bangunan seperti apa? Spek bangunan kita kalau untuk Tipe masih? dinding kita pakai bata kopres ya. Kita buat juga double dinding. Terus kalau untuk atap itu kita pakai baja ringan, gentengnya beton ya, beton plat gentengnya. Terus untuk tipe 3060 kloset jongkok standar subsidi, cuman ada yang membedakan di Pesona Kahuripan saat ini ya. Ke depan itu ada yang membedakan di kualitas bangunan, kita tingkatkan. Yang tadinya lantai itu tidak pakai lantai kerja dan wear mesh, sekarang kita pakai lantai kerja dan juga kita kasih wear mesh agar memperkokoh dasar atau memperkokoh lantai. Terus di carportnya pun sama, kita pakai wear mesh. Jadi kalau yang sebelumnya kita pelajari itu 1-2 tahun atau enggak baru dipakai parkir berapa kali itu carport sudah hancur, Retak. Kalau saat ini kita jamin enggak akan hancur karena pakai wear mesh. Dan dari ukuran apa? Spiteng juga ada perubahan dari sebelumnya. Spitengnya pun sama, ada perubahan untuk Pesona Kahuripan keseluruhan mulai dari sekarang ke depan. Itu spitengnya kita bikin langsung ada resapannya. Jadi ada pembuangan yang bersihnya, disaring yang kotornya, yang kotor dulu, yang bersihnya akan pindah ke ruangan yang satunya, lalu airnya akan langsung kebuang. Yang jelas tidak penuh. Yang jelas dari konsumen ini tidak perlu renovasi untuk spiteng lagi ya. Iya. Itu aja kelebihan dari Pesona Kahuripan kita ke berikutnya ya, Bro ya. Iya, selanjutnya. Nah, sekarang kita sedang berada di blok I di sini ya. Blok apa? Ini blok I. Blok I kan? Ya. Blok I apa blok? H. Blok H, iya. Ini H ya, sorry. Ini blok H, ini H. Nah, nanti di sebelah sana itu blok I. Nah, di sebelah sana. Nah, ini untuk blok H ini sudah ada sampai ke pemasangan batako dan sudah sampai ke pemasangan baja ringan nih.
Nah, untuk target kira-kira pembangunan di PK3 di tahap 4 ini kira-kira berapa lama sih, Bro? Target Selesainya. keseluruhan ya dari 296 itu di bulan November. November harus sudah selesai. Iya, nih. kita 3 bulan. Oktober, bangunan. November. Berarti untuk akad kredit November. itu November akad kredit. Iya, Masih tahun ini juga. masih tahun ini juga. Dan harga masih di 168. Masih 168. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah booking fee di PK3 tahap 4 ini paling enggak segera lengkapi berkasnya dan pilih blok. Ya. Karena setelah teman-teman booking dan berkasnya lama juga belum bisa pilih blok, nanti malah kebalap sama teman-teman yang lain yang berkasnya cepet ya, Bro ya. Ya, yang baru booking. Jadi kuncinya Yo, mari. Jadi kuncinya itu segera lengkapi berkasnya dan pilih bloknya di sini. Dan di sini untuk jalan utama masih di 10 meter nih. 10 row 10 meter. Row 10 meter dan apa? Jalan lingkungannya 6. Jalan lingkungan 6,5. Ya. Sambil kita jalan sana, Bro. Boleh. Untuk berkas ini masih ada di pihak developer. Setelah mereka pilih blok, berkas masih di developer atau seperti apa? Sudah dimasukin ke bank? Dikirim belum? Belum. Belum. Untuk yang PK3 tahap 4, bagi konsumen-konsumen yang sudah melengkapi berkas, otomatis juga kan pasti sudah dapat blok. Oh iya, Kak. Nah, berkasnya itu masih di kami, masih di developer. Sedang kami siapkan untuk proses KPR ke bank, karena persiapannya itu lumayan ya kalau kita. Ini sih sebetulnya nggak banyak, hanya 200. Siap. Kita scan dulu, kita sesuaikan dulu urutannya, kita baca dulu isi berkasnya, nanti akan kita verifikasi dulu konsumen-konsumennya, entah itu nanti akan lewat telepon ataupun lewat WhatsApp untuk memastikan keabsahan berkas dan memastikan kesiapan seluruh konsumen agar saat diproses ke bank berkasnya itu teman-teman konsumen sudah standby sehingga memperlancar proses KPR. Biar tidak ada kendala juga Tidak ya. ada kendala. Jadi sekali masukin berkas kita bukan 1-2 ya, tapi bisa Ratusan. jadi ratusan ya. Iya. Dan memang harus akad kita di time schedule sekitar bulan November. November. Nah, Untuk yang dari tahap 4 ya. tahap 4. Tapi November di saat pembangunan sudah selesai, berkas juga sudah selesai juga kan. Jadi tinggal bisa akad kredit ya jatuhnya ya. Jadi ya secara ketentuan akad kredit itu bangunan harus sudah 100% secara ketentuan ya. Tapi kadang-kadang bangunan belum 100% pun kita bisa akad kredit dengan catatan atau dengan suatu komitmen antara si konsumen kepada developer ataupun kepada pihak bank misalkan. Itu komitmen-komitmen tertentu, misalkan bangunan listriknya belum terpasang nih. Developer komitmen dalam jangka waktu berapa lama dan sementara sebelum terpasang developer menyediakan listrik sementara bagi konsumen-konsumen yang mau langsung pindah. Bagi yang belum langsung pindah ya nanti juga tetap menunggu KWH-nya berarti. Nah, itu ada kejadian-kejadian seperti itu. Jadi kalau untuk dari kunci sih sebenarnya rumah sih udah ready. Cuma kadang-kadang listrik kadang-kadang yang ketinggalan itu di listrik ya. Sedangkan dari pihak kita juga untuk apa namanya? Untuk dari segi apanya kita sudah kita siapkan biarpun listrik belum atau listrik tertinggal. Artinya gini, terjadi akad kredit dulu baru listrik ataupun saat akad kredit listriknya belum ada, itu kita akan sediakan listrik sementara. Dan tapi waktunya tidak akan lama. Tidak akan lama ya. Itu sebetulnya kendala kita di masa-masa pandemi nih developer. Kadang-kadang listrik tuh ketersediaannya terbatas. Nah, ini apalagi contoh. mesennya kita bukan cuma 1-2 ya, ratusan juga ya. Contoh kita di PK4. PK4 itu kan standar subsidi misalkan listrik 900. Karena ketersediaan KWH yang 900 di PLN itu tidak ada, yang ada hanya yang 1.300, maka nggak masalah kita pesen yang 1.300. Untuk apa? Untuk tampil sempurna di mata konsumen. Iya, daripada tanpa 900 ada daya tambahan ya. Daripada ya biasanya dari untuk tegangan listrik itu kan 900. Nah, mereka harus tambah daya itu kan ada biaya lagi ya, Bro. Tapi kita sajikan dengan langsung 1.300. Ya itu karena memang ketersediaan yang di PLN tidak ada untuk agar tidak menghambat proses listrik atau KWH, makanya 1.300 pun kita sikat gitu kan. Artinya kita hajar.
Tapi Tujuannya dari tadi untuk tampil sempurna sebetulnya. dari tiang-tiangnya udah semua kan? Tiang-tiang udah sudah. pasang. Ya Kalau tinggal. tiang semua sudah sampai sana. Sekalian ini kan di blok H nih ya. Ini blok H, ini sudah masang baja ringan. Kita lanjutnya langsung ke blok I ya. Boleh. Nah, blok I. Apain Pak? Mirip nggak? Mirip nggak? Ini bapaknya. Tuh. Ini anaknya. Itu Nanya harga. Hah? Nanya harga itu tuh. ya ntar sono. Ini lagi live. Ya, bisnis mulu nih. Kacau dah. 2 unit kan. 2 unit. Siap. Jadi marketing juga. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke, nanti ke sana. Nih tanggung dikit lagi. Ntar dulu. Nah, ini jadi untuk blok I. Untuk sepanjang jalan utama ini kita berbeda dengan PK 3 tahap 1 dan 2 ya, Bro ya. Kita isi dengan yang subsidi juga kan ya. Nah, jadi Ini yang subsidi pinggir lebih jalan mendominasi lebih banyak. lebih banyak, jadi komersil itu cuma ada di depannya aja. Dan untuk harga gimana Bro? Untuk harga kita masih sama. Jadi teman-teman kan masih banyak yang Dika. Masih banyak juga yang tanya berapa sih biayanya dari booking fee sampai dengan akad kredit lah sampai serah terima kunci itu berapa sih biayanya? 12 jutaan kalau nggak salah 12 all in. jutaan Ya. aja. Masih sama ya, Masih booking sama. fee Booking 1 fee 1 juta. DP 8 juta 680. Dan Buka rekening buka BTN rekening. isi saldo 3 juta. 3 juta, Ya. tapi tidak dibayarkan secara langsung. Itu bisa dicicil ya Bro ya. Tahapan pertama hanya transaksi booking fee. Nah, di saat booking fee juga ada yang perlu diperhatikan. Nah, ini. Nah, di saat teman-teman ingin booking fee, paling nggak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita ketemu masternya. Apa aja sih, Bro? Sebelum Gue mau booking fee nih, Nah, tapi gue nggak tahu apa sih, seperti apa sih gue di ACC atau enggak sih? Gimana, Bro? Yang kira-kira di ACC itu seperti apa sih untuk persyaratannya? Jadi pastikan data kita sebelum kita melakukan transaksi booking fee agar pengajuan kita di ACC yang paling pertama adalah perihal kredit ya, perihal kredit di luar. Artinya gini, kita tidak sedang terlibat kredit atau cicilan yang macet. Yang macet contoh satu misalkan pernah punya pinjaman yang berurusan dengan bank ataupun leasing, baik pinjaman uang, cicilan kendaraan, cicilan elektronik, kartu kredit yang tidak pernah diselesaikan. Misalkan dulu pernah nyicil motor, harusnya sudah lunas di tahun 2020, tapi sampai sekarang 2021 tidak pernah dilunasi, itu kredit macet. Tidak dibayarkan lah ya. Tidak dibayarkan, itu blacklist. Itu tidak bisa pengajuan KPR subsidi ataupun komersil. Terus Bisanya kapan tuh? Misalnya sudah dilunasi nih, satu-satu kita bahas. Nih, gue udah punya kredit macet nih. Terus gue tahu penyebabnya apa. Oh, gara-gara gue belum bayar misalkan kurang 1 juta lagi nih. Dan gue sudah bayarkan nih. Dan sudah gue lunasi nih. Gue pengen ngambil KPR, bisa langsung apa enggak? nggak bisa. Berapa Jadi, lama gue harus setelah nunggu? melunasi, Mm-mm. setelah misalkan harusnya lunas 2020, tapi kita ketahuannya di 2021, akhirnya tahun 2021 ini kita lunasi. Nah, bukti lunasnya kita pegang, tapi tidak bisa langsung pengajuan KPR. Itu nunggu 2 tahun setelah melunasi. 2 tahun apa setahun? 2 tahun sekarang. 2 tahun sekarang, Ya. Bu. Karena Berubah kalau lagi, di teman-teman. Slick OJK itu kebaca riwayatnya 2 tahun nih. Setelah 2 tahun di situ tidak tercetak lagi. Oh, Dengan catatan bukti lunasnya jangan sampai hilang, karena belum tentu 2 tahun itu benar-benar sudah clear. Clear juga ya. Apabila tetap masih kebaca, maka kita bisa minta kebijakan oleh pihak bank dengan melampirkan bukti lunas. Nah, maksudnya itu bukti lunas Itu disimpan. untuk kredit macet ya, Bro ya. Macet ya. Terus apa lagi? Yang kedua tuh sedang punya cicilan tapi pembayarannya selalu telat jatuh tempo setiap bulannya. Misalkan bulan kemarin telat, harusnya jatuh tempo tanggal 7 bulan September, dibayarkannya tanggal 1 bulan Oktober. Terus telat lagi. Berantai telatnya. Nah, itu masuknya kolektibilitas. Itu pun tidak bisa untuk pengajuan KPR. Nah, misalkan gue di 4 bulan yang lalu gue telat mulu nih, gue bisa pengajuannya kapan?
4 bulan yang lalu Ya misalkan sampai sekarang nih baru gua masih berjalan nih kreditan gua nih. Ya kan? Tapi di 3 bulan 4 bulan yang kemarin gue selalu telat nih, tapi mulai sekarang udah nggak telat lagi gue bayar nih. Itu tetap itu kebaca. Berarti gue harus nunggu riwayat kredit aktif. Kredit aktif ada call berderet. Nah, Ya, itu call 2, call 3 call berderet. 3. Nah, itu belum lunas namanya aktif ya. Ya, Itu masih belum aktif. lunas tuh. Itu berat untuk pengajuan lebih baik ganti pakai data saudaranya atau enggak memang tidak usah ngambil dulu karena nanti perlu bukti berapa lama nih setelah gue lancar nih sekarang udah lancar kalau nih, bisa melunasin dulu, lampirkan aja bukti lunas nantinya. tapi masih bisa kedetek yang kemarin gue Yang kemarin kedetek itu akan tetap kebaca. Cuma apabila kita lunasi dan melampirkan bukti lunas, ini khususnya misalkan call 2 ya, pernah ada riwayat call 2. Riwayat berarti sudah dilunasi ya, bukan hutang aktif. Riwayat call 2 terus kita pengajuan dengan melampirkan bukti lunas itu masih ada kesempatan. Ada kesempatan, tapi tidak dijanjikan ini pasti ACC. Iya, cuma Paling perlu tidak. waktu lah kita Iya. majuin lagi, misalkan masih kedetek juga, kita talik berkasnya lagi. Di bulan depan yang mungkin kita majuin lagi. Di saat memang teman-teman ingin punya rumah, berarti tetap booking mah tidak hangus ya, Bro. Iya, nggak hangus. Di saat teman-teman ingin punya rumah, ya terus kita perjuangkan. Gitu. Nah, itu dari kedua tentang BI checking dari riwayat nih, Bro. Terus apa lagi tentang BI checking? Sedang punya pinjaman, pembayarannya bagus, nggak pernah telat jatuh tempo. BI checkingnya aman. Tapi angka hutangnya dinilai besar sehingga tidak masuk hitungan KPR subsidi. Gue punya utang 2 juta nih, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya kalau usianya sudah 40 dan gajinya hanya 5 juta. Terus gue punya hutang 1 juta. Bisa? Bisa. Asalkan penghasilannya minimal 5 juta. 5 juta. Jadi paling aman-aman sih di sejutaan ya, Bro ya. Iya. Sejuta ke atas bisa, tapi kemungkinan ada turun plafon juga ya. Bisa juga nggak di ACC, kemungkinan besar turun plafon. Nah, itu dari segi BI checking. Jadi gua ringkas, yang pertama teman-teman tidak ada kredit macet. Yang kedua riwayat pembayaran teman-teman harus bagus, dan yang ketiga tidak punya pinjaman dan dianggap bank besar. Nah, itu BI checking. Terus apa lagi, Bro, untuk pengajuan yang perlu diperhatikan? Nah, selain itu adalah data pekerjaan. Pastikan kita data pekerjaan kita itu sesuai dengan ketentuan KPR subsidi. Masa kerja karyawan tetap 1 tahun, karyawan kontraknya 3 tahun. Nah, pastikan bisa melampirkan surat keterangan kerja yang bisa menerangkan atau isinya adalah betul karyawan nama tersebut adalah karyawan dari PT bla bla bla, bekerja sejak tahun 2018. Nah, berarti kan sudah 3 tahun tuh. Itu bagi yang kontrak. Kalau yang tetap dilampirkan adalah benar yang bersangkutan di atas adalah karyawan tetap dari PT bla bla bla, bekerja sejak tahun 2020, biarpun baru satu tahun itu bisa Sekarang. Nah, Tapi kan gini, Bro, untuk kontrak sekarang ini kan kebanyakan perusahaan-perusahaan itu cuma 2 tahun putus kontrak. Tapi dia tetap di perusahaan itu nih. Diperpanjang lagi dengan ibaratnya yayasan yang berbeda, tapi di satu tempat. Itu bisa nggak sih? bisa, lampirkan aja faktaringnya. Tapi dengan tetap di pekerjaan yang pertama. iya. Tapi misalkan gini, sekarang gue bekerja di perusahaan A, gue 2 tahun nih kerja, terus pindah, karena cuma 2 tahun kontraknya, gue pindah lagi dapat setahun di perusahaan yang berbeda, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi bisa di 2 tahun, kontrak pertama paling nggak di tempat yang sama gitu ya, intinya lah ya. Iya. 3 tahun itu di tempat yang sama, gitu. Bisa tuh berarti teman-teman. Itu dari segi pekerjaan. Terus apa lagi? Terus selanjutnya sih dari data diri. Sebetulnya kalau dari data diri itu tidak menghambat proses ditolak atau enggak. Yang menyebabkan ditolak atau enggak itu masalah BI checking sama masalah data pekerjaan. Data diri kan kita ada KTP, KKN, PWP ya, misalkan gitu. Cuma di ACC mah di ACC nantinya. Tapi kadang-kadang kalau ada permasalahan di NIK atau di Dukcapil, misalkan nama saya Angga Budi Kusuma. Nah, ternyata di KTP, tapi di Capil begitu sudah di ACC, mau naik ke PK, namanya Angga Budi Kusuma, pakai H belakangnya. Itu nggak bisa. Itu jadi masalah. Oh, Sehingga kita harus merubah dulu yang di Dukcapil harus sama dengan di KTP. Ataupun yang di KTP harus disamakan dengan Dukcapil, ini harus sama. Paling nggak data diri yang terupdate lah ya, Ya, Bro. ini untuk permasalahan Dukcapil ini
bisa dibilang belum ada obatnya. Iya, belum ada obatnya. Ada aja, kasihan konsumen-konsumen sebetulnya yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dinilai statusnya masih lajang padahal sudah menikah 7 tahun. Itu kasihan sebetulnya. Ya semoga ada yang menonton ini dan punya resep, punya obat untuk menyelamatkan konsumen-konsumen yang punya masalah tersebut. Terus di komen, terus disampaikan ke YouTube Dedi Bedol gitu. Sehingga Jadi paling nanti nggak bisa ngebantu yang lain. persiapkan dari yang lain, mungkin punya solusi tentang seperti ini. Nah, boleh komen di komen gua. Sekalian bro, situ bentar nih. Mana? Sini nih. Nah, ini yang lu bilang tadi pakai Wermas kan ya? Ya. Nah, pakai Wermas di sini. Nah, ini yang berbeda. Jadi yang pertama lantai kerja dulu ya. Wermes, ya wermes. Pipa, instalasi pipa, semua masuk dulu. Terus besi, kita gelar besinya, lalu kita cor. Setelah itu baru kita bisa slup dan dinding. Dan ini untuk blok I berapa nih? I1, Ini I3. I3 ya. Ya. Ini kondisi terupdate dari I3, ini I4 dan I5. Ini serius di November udah selesai semua. Nanti kesini aja November kita update lagi. Yes. Mungkin ada yang perlu ditambahin lagi, Bro? Paling itu aja. Mm-hmm. Adapun apabila ada kesalahpahaman dalam penyampaian yang ada di YouTube ini, mohon dimaafkan karena ya ini tidak disetting. Kalau tidak terus Kita apa adanya, Bro. Saya harus Kita ngomong adanya, nih, udah ya. dikasih tahu. Nah, kalau apa adanya ini biasanya suka grogi, ya. Suka spontan ngomong atau enggak keceplosan ngomong, ya mohon maaf. Iya. Pokoknya japri aja langsung ke nomor gua di 08567331633 Dedi Bedol, ataupun boleh komen di konten YouTube gua. Mungkin sampai sini aja, Bro ya. Siap. Nah, oke, sambil Pulang istri saya udah nungguin. ada nungguin. Oke, deh, sambil gua ini nanti gua akan lihat progres dari pembangunan. Oke, teman-teman, jadi yang di ujung sana itu untuk I1 itu baru perataan tanah, I2 juga baru perataan tanah, dan I3 yang di depan saya ini baru penggalian pondasi. Dan di sini untuk blok I4 ini sudah ada sebagian yang sudah pemasangan slup, dan sudah ada juga di sana yang pemasangan batako. Jadi untuk teman-teman yang sudah melengkapi berkas dari sekarang paling enggak tetap jaga BI checkingnya dan lengkapi dengan rekening koran terbaru dan slip gaji terbaru. Mungkin sampai di sini dulu video terupdate dari gua. Terima kasih banyak juga buat Bro Angga yang sudah banyak kasih masukan-masukan buat gua juga, buat teman-teman yang di rumah. Mungkin gua mewakili sedikit pertanyaan dari teman-teman yang tadi sudah gua tanyakan, dan mudah-mudahan bermanfaat dari obrolan kita yang kita obrolin sekarang ini. Dan untuk teman-teman yang ingin punya rumah dari sekarang, boleh konsultasi ke nomor gua ataupun boleh ke Bro Angga di sini. Boleh nggak nomor telepon lu nggak? Boleh. Kalau yang mau langsung hubungi saya juga Atau bisa IG atau apa? nomor handphone 08 111 440487. Nah, bisa langsung tanya ke Mas Angga, bisa tanya juga ke gua di 08567331633. Jadi yang penting di saat teman-teman ingin pengajuan KPR rumah, paling nggak pahami dulu tentang persyaratannya, tanyakan dulu ke kita. Di saat memang sudah tidak ada kendala dari persyaratan teman-teman, boleh survei lokasi dan langsung booking fee, karena unitnya kita banyak, terbatas, cuma pengen yang cepet, itu yang harus segera dari sekarang ya, Bro ya. Bookingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.